Oke, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita bertemu lagi untuk mata kuliah sistem pakar. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan untuk mata kuliah sistem pakar pertemuan ke-10, yaitu di mana membahas mengenai metode inferensi. Kali ini metode yang akan kita bahas yaitu mengenai logika deduktif dan silogisme. Oke, secara umum, ya, salah satu dari banyak metode yang paling sering digunakan untuk menggambarkan inferensi adalah deduktif logik atau logika deduktif yang digunakan sejak awal untuk menentukan kualitas dari sebuah argumen. Oke, salah satu tipe argumen logika adalah silogisme, di mana memiliki dua premis dan satu conclusion. Oke, dalam argumen, premis di sini digunakan sebagai bukti untuk mendukung conclusion atau sebuah kesimpulan. Ya, di sini premis juga disebut sebagai dengan antecedent, sedangkan kesimpulan disebut sebagai konsekuen. Oke, karakteristik pokok dari logika deduktif di sini adalah bahwa kesimpulan benar harus mengikuti dari premis yang benar. Oke, di sini ada penulisan argumen, ya, di mana argumen harus ditulis dalam bentuk yang lebih singkat, seperti di sini ada kalimat anyone who can program is intelligent, John can program. Nah, kedua kalimat di sini disebut sebagai premis, ya. Anyone who can program is intelligent itu adalah premis pertama, bukti pertama. Kemudian John can program di sini merupakan premis kedua atau bukti kedua. Sedangkan John is intelligent di sini merupakan sebuah conclusion atau kesimpulan. Ya. Jadi kalau misalkan semua orang yang bisa program itu pintar. Ya, di sini John bisa program. Berarti dari kedua fakta tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa John adalah pintar. Nah, di sini ada tanda titik 3 ya. Tanda 3 ini di sini untuk menyatakan, ya, digunakan untuk menyatakan yang berarti atau jadi, atau dalam bahasa Inggrisnya therefore. Sedangkan garis lurus di sini digunakan untuk memisahkan antara conclusion dengan premis. Ya, jadi sini ada pemisahnya, yaitu kita menggunakan garis. Sedangkan untuk menyebut bahwa kalimat tersebut merupakan conclusion, kita menggunakan tanda titik 3. Oke, proses deduktif pada contoh di atas di sini ya bergerak dari prinsip umum menuju conclusion khusus. Ya, mengapa seperti ini? Anyone who can program. Nah, di sini berarti kan kita bisa menyatakan bahwa itu sifatnya umum, ya. Sedangkan John is intelligent berarti kita sudah bersifat khusus, ya. Jadi conclusion khususnya. Oke, penalaran deduktif umumnya terdiri dari 3 bagian, yaitu premis mayor, premis minor, dan conclusion atau konklusi. Oke, silogisme dapat direpresentasikan ke dalam bentuk aturan jika, maka, atau if then. Nah, contohnya dari kalimat yang tadi, ya, jika kita buat ke dalam bentuk aturannya, jika siapapun yang dapat membuat program adalah pintar, dan John dapat membuat program, maka John adalah pintar. Nah, ini merupakan bentuk representasi dari kalimat ini. Ya, kalau kita dalam bentuk penulisan seperti ini, kita bisa buat bentuk representasi if then-nya menjadi seperti ini. Oke, kemudian silogisme klasik disebut sebagai kategorikal silogisme atau silogisme yang pasti. Oke, di sini ada 4 bentuk dalam kategorikal silogisme, yaitu bentuk A, E, I, dan O. Di mana bentuk A di sini skemanya yaitu all S is P. Semua S adalah P. Di mana bentuk ini merupakan bentuk universal afirmatif. Jadi dalam bentuk positif, ya. Sedangkan kalau bentuk E di sini merupakan saya ulang kembali. Nah, untuk kategorikal silogisme bentuk E di sini skemanya adalah no S is P.
di mana bukan S, ya, adalah P, di mana pengertian di sini adalah bentuknya universal negatif. Sedangkan bentuk I skemanya adalah sum S is P, berarti beberapa dari S adalah P. Di sini pengertiannya adalah bentuk I, yaitu bentuk partikular afirmatif. Sedangkan bentuk O di sini adalah sum S is not P. Berarti beberapa S itu bukan termasuk ke dalam P. Ya, di sini pengertiannya merupakan partikular negatif. Oke, dalam logika, ya, skema kata digunakan untuk menunjukkan bentuk esensial dari sebuah argumen, di mana skema juga menunjukkan bentuk logika dari seluruh silogisme seperti dalam bentuk berikut. Oke, di sini ada contohnya all M is P, ya, premis pertama, kemudian premis kedua all S is M, therefore all F is P. Nah, subjek pada conclusion, ya, di sini subjeknya, berarti conclusion di sini ya, disebut sebagai minor term. Sedangkan predikat di sini pada conclusion disebut sebagai major term. Nah, premis, ya, premis di sini berarti premis yang ada dua premis ya. Yang berisi minor term disebut sebagai minor premis, sedangkan yang berisi major term disebut sebagai major premis. Nah, kalau misalkan tadi kita sudah lihat, berarti premis yang berisi minor term berarti S ya. Nah, berarti di sini sebagai minor premis. Sedangkan major term berarti mengandung predikat ya. Berarti di sini disebut sebagai nah, yang pertama ini disebut sebagai major premis, sedangkan yang kedua disebut sebagai minor premis. Silogisme di sini disebut sebagai standard form dengan premis major dan minor yang ditentukan, di mana subjek merupakan sesuatu yang digambarkan atau dijelaskan, sedangkan predikat di sini menggambarkan beberapa properti ya atau sifat dari subjek tersebut. Oke, di sini misalkan ada contoh lain ya. All microcomputer are computer. Kemudian ada all microcomputer with 512 MB are computer with a lot of memory. Jadi di sini menjelaskan bahwa microkomputer tersebut dengan 512 MB ya. Ada beberapa memori gitu ya. Memiliki beberapa memori. Oke, kita masuk ke dalam middle term ya. Di sini merupakan bentuk ketiga dalam silogisme yang pada umumnya terdapat di kedua premis. Middle term di sini memiliki kedudukan yang penting dalam silogisme. Karena dalam silogisme kesimpulan tidak dapat diturunkan dari satu premis saja, sehingga middle term pada umumnya akan berfungsi sebagai penghubung dari dua premis. Jadi jika tidak ada middle term, maka premis tersebut tidak bisa kita ambil kesimpulannya atau conclusion-nya. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam mood silogisme. Mood dari silogisme ditentukan dengan 3 huruf yang memberikan bentuk major premis, minor premis, dan kesimpulan secara respektif berdasarkan tabel kategori pernyataan. Oke, kalau misalkan di sini ada contoh all M is P, all S is M, therefore all S is P, ya. Di sini memiliki moodnya A, A, A. Nah, mood A, A, A ini kita dapat dari mana sih? Nah, ingat ya tadi ada bentuk categorical silogisme, yaitu di mana bentuk all itu berarti bentuknya adalah A. Oke, kita kembali lagi kemari. Nah, ini dia. Bentuk A, ya, di mana all S is P, berarti bentuknya A. Universal afirmatif, berarti bentuknya A, A, A. Nah, bagaimana kalau misalkan salah satu ada bentuknya no? Nah, kalau bentuknya no, berarti bentuknya apa tadi? E ya? Nah, bentuknya E. Misalkan ada kalimat seperti ini. All S is P, no S is P, therefore some S is P. Berarti bentuk silogismenya yaitu A, E, I. Oke, jelas ya sampai di sini ya untuk bentuk silogismenya. Jadi kita di sini berdasarkan bentuk
kategorikal silogismenya. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam tipe silogisme, di mana tipe dari silogisme di sini ditentukan berdasarkan mood that figure dari penyusunan minor term, ya, major term, serta middle term, di mana akan ada 4 kemungkinan figur susunan, ya, S, P, dan M, yaitu jika, jika major premise berisi M, P, ya, middle term dan major term, dan minor premise berisi minor term dan middle term, maka dia masuk ke dalam figur pertama. Jika major premise yang mengandung unsur P dan M, serta minor premise yang mengandung unsur S dan M, maka akan masuk ke dalam figur kedua. Begitu seterusnya sampai ke 4. Oke, sekarang kita akan lihat contohnya, ya. Di sini bentuk all M is P, all S is M, therefore all S is P. Nah, kalau kita lihat dari bentuk moodnya, dia akan masuk ke dalam bentuk AAA, ya, karena di sini bentuknya positif afirmatif. Ya, bentuknya positif, bentuk A. Nah, mengapa di sini min 1? Ya, min 1 ini merupakan bentuk dari figur pertama. Karena apa? Kita balik lagi ke dalam tabelnya tadi. Di sini all M is P, berarti premisnya mengandung MP dan SM. MP dan SM. MP dan SM. Nah, MP dan SM berarti di sini masuk ke dalam figur pertama. Gitu ya. Berarti di sini tipenya AAA, figur pertama. Nah, contoh keduanya di sini ada bentuk all M is P, no S is M, therefore no S is P. Maka akan bertipe AEE, figur pertama. Karena all ini adalah bentuk A, sedangkan no dan no di sini adalah bentuk E. Ya, di sini masih figur pertama karena major premisnya MP, sedangkan minor premisnya yaitu SM. Oke, dari kalimat tersebut ya, tidak selalu argumen yang mempunyai bentuk silogisme itu merupakan silogisme yang valid. Ya, contoh silogisme yang tidak valid berbentuk A, triple A, E, figur pertama yaitu semua M adalah P, tidak S adalah M, atau berarti atau jadi ya tidak S adalah P. Contoh kalimatnya adalah semua mikrokomputer adalah komputer, ya. Bukan mainframe adalah mikrokomputer. Nah, jadi bukan mainframe adalah komputer. Nah, di sini diperlukan prosedur keputusan atau decision procedure untuk pembuktian validitas. Apakah kalimat tersebut valid atau tidak? Oke. Nah, validitas argumen di sini digunakan untuk membuktikan validitas argumen silogisme, ya, digunakan decision procedure, yaitu suatu metode mekanik umum atau algoritma yang dapat menentukan validitas secara otomatis. Decision procedure di sini untuk silogisme dapat dikerjakan dengan menggunakan diagram Venn dengan 3 lingkaran yang saling beririsan, di mana setiap lingkaran mewakili minor term, major term, dan middle term. Ayo, masih ingat enggak bentuk diagram Venn seperti apa? Jangan lupa lagi ya bentuknya. Oke, nanti saya akan coba gambarkan. Namun terlebih dahulu di sini ada beberapa syarat ya dalam penggambaran diagram pada algoritma tersebut. Yang pertama, beri asyarat untuk daerah yang tidak digunakan atau yang diabaikan. Ingat, syarat pertama itu beri asyarat untuk daerah yang tidak digunakan atau yang diabaikan, bukan yang digunakan. Kemudian, pernyataan bentuk universal A dan E selalu dikerjakan lebih dulu dari pernyataan partikular O dan I. Jadi kalau misalkan ada bentuk O, A, E, berarti yang harus dikerjakan adalah bentuk A, E, lebih dulu baru O-nya. Nah, jika kedua premis universal atau kedua premis partikular, ya, maka kerjakan major premisnya terlebih dahulu. Gitu. Nah, kemudian untuk daerah yang diwakili dengan sum, beri tanda bintang, bukan di akhir. Ya. Jika ada dua daerah berdampingan yang harus diberi tanda bintang, maka tanda bintang diletakkan pada garis yang membatasi kedua daerah tersebut.
Jadi bukan kedua daerah tersebut yang diberi tanda bintang, tapi hanya garis yang membatasi kedua daerah tersebut. Kemudian untuk daerah yang sudah diarsir, ya tidak dapat lagi diberi tanda bintang. Kalau misalkan kita sudah mengarsir suatu daerah, kemudian ternyata harus diberi tanda bintang, nah di situ tidak bisa lagi diberi tanda bintang karena daerah tersebut sudah diarsir. Oke, nah contohnya ya. Oke, di sini ada bentuk A, E, triple sulfur. Figure pertama. All M is P, no S is M. Ya, therefore no S is P. Kita akan membuktikan dengan diagram Venn. Oke, semua M adalah P, tidak S adalah M. Ya, jadi tidak S adalah P. Nah, bentuk awalnya diagram Venn seperti ini. Kalau tadi yang lupa bentuk diagram Venn seperti apa. Nah, ini adalah bentuk diagram Venn-nya. Oke, ini adalah setelah premis mayor, ya semua M adalah P. Tadi syaratnya adalah yang tidak dipakai itu yang diarsir ya. Berarti kalau ini M, ya tidak semua M adalah P. Sorry, semua M adalah P. Nah, semua M, dari mana ini ya? Nah, ini kan M. Lingkaran ini ya, ini M. Nah, yang termasuk ke dalam P berarti kan ini dan ini, ya. Berarti yang kita arsir adalah tadi yang diabaikan. Berarti yang merupakan bagian M. Oke, yang merupakan bagian M adalah yang ini, yang diarsir. Ya. Jadi ini yang tidak kita arsir karena apa? Karena ini semua M adalah P. Nah, ini adalah yang masih bagian M tapi bukan merupakan bagian P. Nah, kemudian tidak S adalah M. Nah, kita akan masuk ke S ya. Tidak S. Nah, tidak S berarti kan yang juga merupakan anggota M. Berarti kalau kita mau gampangnya seperti ini. Berarti yang bagian dari S yang akan kita arsir ya, berarti yang bagian dari S adalah merupakan M. Nah, bagian S yang juga merupakan M. Berarti ini. Ya kan? Nah, ini yang kita arsir. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Oke, nah di sini ada dua contoh lagi. Ya, di sini ada dua contoh lagi yang harus kalian kerjakan. Nah, bentuk IAE figur pertama serta Nah, IAI figur keempat. Oke, tugas kalian adalah menggambarkan diagram Venn-nya. Ya, tadi saya sudah contohkan untuk bentuk diagramnya. Sekarang tugas kalian adalah membuat diagram Venn dari kedua kasus tersebut. Oke, sampai di sini penjelasan dari saya. Jika ada yang tanyakan, silakan kita masuk ke sesi forum atau di grup chat ya. Oke, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.